Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Saya Queen Lakesha selaku tim oposisi akan menjabarkan mosi. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit, sekaligus menyanggah argumen dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat, AI riset merupakan satu hal yang sudah biasa hadir dalam keseharian kita. Awalnya, AI riset ini berkomitmen pada keterbukaan dan non-profit. Namun, semakin berkembang dan peningkatan permintaan membuat AI riset ini mulai bertransisi menjadi sebuah entitas komersial yang berorientasi laba secara hukum dan mencoba menyeimbangkan keuntungan pemegang saham tanpa batas. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim oposisi mendefinisikan perpindahan dari capped profit ke PBC sebagai penghapus batas moral kapitalisasi. Pada capped profit, ada batasan tegas di mana kerakusan investor dihentikan demi kepentingan publik. Dalam PBC, batasan itu hilang. Apa akibatnya? Hal ini akan menyebabkan keuntungan bisa diambil tanpa batas asalkan perusahaan telah mengklaim sudah melakukan kebaikan publik secara legal. Dewan Juri yang terhormat, oleh karena itu, kami sebagai tim oposisi menolak restrukturisasi OpenAI menjadi PBC dan menegaskan bahwa model ini hanya kedok operasi yang menciptakan monopoli teknologi berbahaya yang memperlebar jurang digital global. Berdasarkan penjabaran tersebut, kami akan memberikan 3 argumen pendukung yang mana ini akan jauh lebih baik dari argumen tim pro. Berargumen pertama, tim pro berargumen bahwa model komersial PBC tetap bisa membawa dampak sosial dengan meminjamkan akses teknologi. Kami beranggapan bahwa ini kurang efektif. Kenapa? Karena ketika batas keuntungan dihapus, insentif utama bergeser untuk memuaskan investor. Sebagai contoh adalah Microsoft, yang mana ini merupakan rahasia dapur mereka yang pasti akan digembok rapat sebagai hak milik intelektual demi menjaga kekayaan saham mereka. Akses yang diberikan ke publik hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan produk mereka. Dan ini bukanlah demokratisasi teknologi yang sesungguhnya. Selain itu, tim pro juga mengklaim modal besar bagi PBC akan mendesentralisasi AI. Namun, bagaimana dengan faktanya? Faktanya, hanya negara-negara maju yang mampu membayar lisensi mahal AI versi premium. Struktur PBC justru memperlebar jurang digital karena motif laba dan memaksakan OpenAI memprioritaskan pasar yang paling menguntungkan daripada riset AI untuk krisis kemanusiaan di negara berkembang. Pada argumen kedua, Dewan Juri yang terhormat, mari kita bedah mekanisme internal. Pada struktur non-profit, OpenAI memiliki Dewan Pengawas Independen yang tugas utamanya adalah menjaga keselamatan umat manusia. Ketika restrukturisasi ke PBC dilakukan demi profit, struktur tata kelola ini runtuh dan melebur menjadi satu kepentingan saja, yaitu pertumbuhan korporasi. Dalam struktur PBC, ada dewan yang diberi kewenangannya untuk menentukan sendiri apa definisi dari manfaat publik tersebut. Dan ini adalah sebuah jalan pintas untuk terjadinya akuntabilitas semu. OpenAI ini bisa saja merilis AI yang bias. Apa akibatnya? AI ini dapat mematikan jutaan lapangan pekerja atau bahkan mengeksploitasi data penggunanya, lalu melakukan pembelaan diri dengan mengatakan, tapi kami sudah memberikan akses pada AI tersebut secara gratis untuk anak-anak yang membutuhkan. Jadi, bukankah kami sudah memenuhi aspek public benefit? Tapi sayangnya, keuntungan ini diukur dengan angka, sedangkan manfaat publik dalam PBC diukur dengan retorika. Dan ini adalah celah hukum yang sangat berbahaya bagi teknologi AGI atau Artificial General Intelligence. Pada argumen ketiga, pada argumen ini, mari kita fokus pada dampak yang pengaruhnya paling signifikan, yaitu keamanan AGI. Mengapa struktur capped profit dibuat? Karena ketika OpenAI mencapai titik keuntungan tertentu, mereka tidak akan lagi memiliki insentif finansial untuk buru-buru merilis teknologi berbahaya hanya demi uang. Mereka bisa berhenti sejenak dan melakukan audit keselamatan selama bertahun-tahun, sekaligus memastikan AI tersebut tidak akan lepas kendali. Ketika OpenAI bertransisi menjadi PBC dengan keuntungan tanpa batas, mereka akan secara tidak langsung menciptakan persaingan senjata AI yang ugal-ugalan untuk melawan kompetitor seperti Google, Meta, atau sang raja teknologi yaitu Tiongkok. Dalam perlombaan ini,
Motif didukung oleh laba yang tak terbatas. Variabel kecepatan pasar akan selalu mengalahkan variabel keamanan. Struktur PBC yang memaksa OpenAI untuk merilis sistem AI yang semakin canggih dan secepat mungkin, maka ini akan berpengaruh kepada kompetitor lain demi mengamankan pasar. Dewan juri yang terhormat, ini adalah skenario bencana. Kita sedang mempercayakan pengembangan teknologi yang paling berbahaya dalam sejarah manusia kepada sebuah entitas yang secara hukum diizinkan untuk mencari keuntungan sebebas-bebasnya. Dewan juri yang terhormat, mari kita melihat mosi ini dengan kacamata realitas. Sejarah akan mencatat hari ini sebagai momen di mana sebuah organisasi yang awalnya didirikan untuk menjadi perisai moral kemanusiaan, akhirnya malah menyerahkan tamengnya pada pasar modal. Tim afirmatif mencoba meyakinkan kita bahwa mengubah OpenAI menjadi public benefit adalah sebuah evolusi yang mulia. Namun, kami sebagai tim oposisi membuktikan bahwa ini tidak lebih dari sebuah penyerahan diri yang tragis. Terima kasih.